Gue menjalani perkuliahan dengan cukup baik sampai kenyataan soal UKT datang. Di semester 1 gue sempat mengajukan banding UKT, tapi ternyata gagal. Banding gue ditolak. Gue mulai inget kalau dulu gue pernah bercita-cita buat masuk ke dunia militer. Singkat cerita, akhirnya gue coba buat mulai cari-cari informasi tentang sekolah kedinasan. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kata orang, masa kuliah itu masa yang lagi seru-serunya. Bisa main kesana kemari sama temen-temen, nongkrong di tempat baru, bahkan jam malam jadi lebih bebas. Tapi buat gue, kuliah isinya gak cuma itu. Masa kuliah adalah masa ketika setiap ada notifikasi tagihan UKT terasa kayak alarm perang. Setiap semester angka UKT bukan cuma angka, tapi juga ada keringat ibu dan doa ibu. Hai, kenalin, gue Diana, seorang mahasiswi yang lagi berusaha keras untuk bisa lulus tepat waktu dan berprestasi. Kali ini gue mau cerita tentang kisah perjalanan gue meraih kampus impian gue. Perjuangan gue masuk sekolah kedinasan dimulai pada Desember 2024, waktu libur semester 1. Waktu itu gue masuk kuliah di sebuah universitas di Semarang. Sebenarnya dari lulus SMA gue emang pengen masuk sekolah kedinasan. Gue udah pernah nyoba tapi gagal di tahap SKD. Sedih pasti, tapi gue selalu percaya kalau Tuhan punya jalan lain. Dan bener aja, puji Tuhan gue diterima di salah satu universitas di Semarang lewat jalur SNBP. Gue menjalani perkuliahan dengan cukup baik. Semua juga terasa menyenangkan sampai kenyataan soal UKT datang. UKT gue masuk kategori rata kanan. Jujur, itu bikin gue sedih banget. Gimana enggak? Ayah gue udah meninggal dan ibu gue mau gak mau jadi seorang single parent. Emang sih beliau ini PNS, tapi kedua kakak gue juga belum ada yang kerja. Jadi mau gak mau ibu harus nanggung biaya hidup dan pendidikan semua anak-anaknya sendirian. Gue selalu ngerasa bersalah setiap kali harus minta uang UKT. Belum lagi kebutuhan kuliah lainnya. Bahkan laptop gue yang udah rusak aja gak gue kasih tahu ke ibu. Emang sih masih bisa dipakai, tapi jadi gak bisa dibawa kemana-mana. Tapi selagi fungsinya masih ada, gue akan memaksimalin itu sebisa mungkin. Di semester 1 gue sempat mengajukan banding UKT. Barangkali pihak kampus mau mempertimbangkan kondisi gue yang udah yatim ini. Tapi ternyata gagal. Banding gue ditolak. Waktu libur UAS di semester 1, gue gak pulang ke Sumatera Utara. Gue pergi ke rumah tante gue yang di Tangerang Selatan selama 1 bulan. Liburan itu gue habisin dengan santai, nonton drama Korea yang kebetulan bertema polisi taruna-taruni. Tema itu deket banget sama kesukaan gue sama dunia kemiliteran. Dari sana rasa nostalgia muncul. Gue mulai inget kalau dulu gue pernah bercita-cita buat masuk ke dunia militer. Entah kenapa, karena tontonan itu juga gue jadi ke-trigger buat nyoba sekolah kedinasan lagi. Awalnya gue nyangkal sih, gak mungkin lah, gue kan udah kuliah. Tapi semakin gue tonton dramanya, semakin besar juga keinginan gue buat nyoba lagi. Singkat cerita, akhirnya gue coba buat mulai cari-cari informasi tentang sekolah kedinasan.
Tapi yang muncul di beranda gue justru informasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pertahanan atau dikenal sebagai Unhan, yang waktu itu akan dibuka di bulan Maret sampai April. Berhubung sekolah kedinasan biasanya dibuka di bulan Agustus, akhirnya gue coba buat daftar di Unhan dulu. Gue coba tanya-tanya sama temen gue yang udah berhasil masuk Unhan lebih dulu tentang bentuk soal dan sistem perkuliahannya. Setelah tahu semuanya, gue makin optimis bakal bisa lolos nih. Daftarlah gue. Waktu itu gue udah kembali aktif kuliah di awal Februari. Dan dapet info dari kampus Unhan, ternyata gue lolos tahap administrasi dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, masalah mulai muncul nih ketika jadwal tes berikutnya bertabrakan sama jadwal kuliah gue. Gue sempet bingung harus gimana. Tapi Tuhan seolah ngasih gue jalan. Tiba-tiba jadwal kelas digeser oleh dosen. Puji Tuhan, gue bisa ngerjain tes yang dilakuin secara daring selama 2 hari berturut-turut di kosan. Jujur pas gue ngerjain soalnya tuh susah banget. Rasa percaya diri gue bener-bener turun drastis. Dan bener aja, gue gak lolos di tahap itu. Sedih, kecewa, semuanya nyampur jadi satu. Gue udah berharap banget bakal keterima, supaya ibu gak perlu bayar UKT gue lagi. Dan beban ibu gue jadi berkurang. Tapi nyatanya semua itu sirna. Gue nangis sejadi-jadinya. Dalam doa gue bilang ke Tuhan, mungkin Unhan rencana baik menurut gue, tapi Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Biar deh kegagalan ini dibalas dengan kesuksesan bagi gue dan kedua saudara gue nanti. Besoknya gue masuk dengan mata bengkak karena udah nangis semalaman. Mau gak mau gue harus pakai kacamata. Rada heboh sih emang kelihatannya buat gue yang gak biasa pakai aksesoris kayak gitu. Tapi mau gimana lagi, anjay. Tapi rasa gagal itu malah bikin gue jadi balik lagi ke rencana awal, yaitu sekolah kedinasan. Gue udah nentuin pilihan sekolah kedinasan yang akan gue daftar. Pendaftarannya bulan Agustus, tepat di saat libur semester 2. Gue pulang ke Sumatera Utara buat ngikutin prosesnya. Tapi ternyata sekolah kedinasan yang mau gue daftar tuh gak buka penerimaan di tahun 2025. Gue kaget dong dan sempet bertanya-tanya dalam hati, apa gue emang gak direstui ya buat masuk sekolah kedinasan? Tapi guys, gue gak berhenti gitu aja. Gue mulai cari sekolah kedinasan lain yang sesuai dengan kondisi gue dan mempertimbangkan kuota serta jumlah peminat. Awalnya gue mempertimbangkan sekolah di Kemenhub, tapi peminatnya ampun-ampunan alias banyak banget. Rasa takut gagal masih nempel kuat di diri gue. Pilihan tersisa tinggal STAN dan STIS. Tapi STAN juga terasa terlalu banyak peminatnya. Sementara gue pengen coba cari peluang yang lebih realistis. Akhirnya walaupun gue agak ragu sama matematika, gue beraniin diri buat tetap ambil STIS. Sebelum benar-benar berjuang, muncul pemberitahuan kalau gue harus bayar UKT semester 3. Kalau dipikir-pikir lagi, gue belum berani buat ambil cuti kuliah karena gue juga belum tentu lolos di STIS. Nanti yang ada gue malah nganggur dan gak lanjut kuliah. Akhirnya gue coba lagi tuh buat ajuin banding UKT. Tapi ternyata kali ini malah jadi ditolak permanen. Karena merasa selalu gagal dan kecewa, gue nangis lagi. Bahkan gue juga langsung ngeblokir semua medsos yang berhubungan sama kampus gue. Gue juga sampai dengar kalau ibu gue harus minjam uang buat UKT. Waktu itu gue makin nangis aja dan meluk beliau. Gue janji akan lulus sekolah kedinasan supaya beliau gak perlu bayar UKT lagi. Sejak saat itu gue mulai belajar maksimal. Gue ikut tryout gratis, ikut Zoom gratis, belajar dari YouTube. Pokoknya semua gue tempuh dan nyiapin diri buat tempur.
Untuk SKD gue milih yang lokasi tesnya di Sumatera Utara karena waktu itu gue lagi di sana. Pas hari tes tiba, gue deg-degan banget. Setelah semua ditempuh, puji Tuhan hasil SKD gue bagus dan gue puas banget. Nah, berhubung masa libur udah habis, keesokan harinya setelah SKD gue balik ke Semarang. Gak lama dari itu, kira-kira 4 hari kemudian pengumuman keluar. Dan puji Tuhan lagi, gue masuk ke perankingan. Gue seneng banget. Tapi lokasi berikutnya ternyata di Sumatera Utara, yang mana artinya gue harus balik lagi ke Sumut. Padahal baru 4 hari di Semarang. Awalnya gue takut buat ngasih tahu keluarga karena ngerasa bersalah udah milih lokasinya di Sumut. Takut jadi ngerepotin. Tapi ketika gue jujur, mereka justru ngedukung dan nyuruh gue pulang buat lanjutin perjuangan. Gue makin semangat dong. Singkat cerita, gue balik ke Medan buat ngikutin tahap matematika. Tahap yang paling gue takutin. Hasilnya emang gak terlalu bagus, tapi masih di atas ambang batas. Jujur, gue agak pesimis karena takut pesaing gue nilainya jauh lebih tinggi. Tapi setelah semuanya dilewati dan banyak doa, ternyata gue lulus. Puji Tuhan. Karena lulus, gue jadi harus lebih lama di Medan. Urusan kuliah di Semarang jadi gak terlalu gue pikirin. Gue banyak izin sama ketua kelas, tapi selagi gak lewat dari 3 kali per mata kuliah, harusnya masih aman. Tahap berikutnya itu psikotes. Gue sempat agak trauma karena pengalaman psikotes di Unhan sebelumnya. Tapi Tuhan seolah ngasih gue jalan yang mulus. Dari 6 peserta dalam formasi yang gue pilih, cuma gue yang lulus psikotes. Artinya gue jadi satu-satunya yang tersisa di formasi tersebut. Oke nih, akhirnya gue masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap tes kesehatan. Dengan jarak waktu 15 hari, singkat cerita, setelah gue lewati 15 hari itu dengan berkegiatan kuliah seperti biasa, karena gue balik ke Semarang, akhirnya gue balik lagi ke Sumut buat tes kesehatan. Gue seneng banget karena akhirnya sampai di tahap akhir. Tapi di sisi lain gue juga sedih karena harus ninggalin temen-temen gue yang di Semarang. 2 hari setelah pengumuman, gue berangkat ke Sumut buat jalanin tes kesehatan. Dan puji Tuhan guys, gue dinyatakan lulus di STIS tahun 2025. Cita-cita gue buat masuk ke sekolah kedinasan akhirnya terkabul. Gue berhasil bikin ibu gue gak perlu lagi bayar UKT kuliah gue. Gue bener-bener percaya kalau rencana Tuhan adalah yang terbaik. Sekarang gue lagi menjalani perkuliahan di STIS. Doain semoga gue bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan semuanya dengan penuh tanggung jawab ya teman-teman. Pokoknya percaya aja kalau Tuhan selalu tahu mana yang paling baik buat kita. Jangan mudah menyerah buat menghadapi hari dan perjalanan menuju cita-cita kalian ya guys. Dan jangan lupa imbangi usaha sama doa juga. Semoga jalan kalian menuju cita-cita juga dipermudah ya guys. Segitu aja cerita dari gue. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama gak? Yuk kirim perjalanan perjuangan kalian ke email gue punya cerita.story@gmail.com. Sampai ketemu di video GPC lainnya. Bye-bye.